adil terhadap semua manusia. Allah juga selalu adil dalam mendekatkan hukumannya terhadap manusia. Paul menjelaskan ada dua kategori tentang keadilan Allah. Yang pertama, keadilan rektoral atau rectoral justice. Artinya pengakuan bahwa Allah sebagai penguasa moral dan menerapkan hukum moralnya ke dalam dunia dan berjanji memberikan upah kepada setiap orang yang taat dan setia sampai akhir. Ini yang dimaksud dengan keadilan rektoral atau restoral justice. Sehingga ceritanya, kalau kita taat sama Tuhan, ya, maka kita katakan apa yang kau tahu akan engkau tuai. Ketaatan kita itu pasti membuahkan berkat. Keadilan yang kedua adalah distributif, ya, justice. Ya, ada dibagi dua. Ada yang sifatnya positif dan negatif. Sisi positif daripada distributif justice ini adalah sisi positif dari keadilan remuneratif merupakan refleksi dari kasih Allah yang memberikan upah kepada yang taat. Hukum tertentu. Kita taat, kita berkati. Kita tidak taat, jangan terlalu berharap banyak sama sekali. Itu. Ada segi yang kedua dari keadilan distributif justice ini, yaitu segi negatif. Ya, artinya ekspresi atau murka Tuhan terhadap orang yang jahat. Ya, jadi Tuhan itu selalu seimbang, ya, selalu adil, ya, menghukum orang yang tidak taat, mengapresiasi orang yang taat. Itu kira-kira. Tuhan itu selalu adil, memberkati orang yang setia dan menghukum orang yang tidak setia. Dan tentunya itu yang membuktikan hal ini dalam Mazmur 99:4. Ada yang kuat mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Oke. Dijelaskan lagi dalam 1 Petrus 1:17. Dan jika kamu menyebut namanya Bapa, yaitu Dia yang tanpa pandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kedua ayat ini menjelaskan sifat Allah maha adil. Ya, dalam segala keputusan, dalam segala tindakan. Kalau kita komparasikan dengan keadilan di dunia ini sangat jauh beda. Ya, semua hakim di dunia ini selalu mendasari keputusannya atas dasar apa? Subjektivitas. Walaupun mereka seringkali juga berkelit di balik hati nurani. Tetapi hati nurani mereka itu kan belum didiami oleh Tuhan. Maka hati nurani mereka itu juga tetap ada unsur subjektivitas yang lebih dominan. Sehingga hasil dari keputusan mereka seringkali tidak adil juga. Maka itu alasannya. Sampai kita hidup di dunia ini, kita mengadukan masalah persoalan perkara kita. Ya, ke Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung tidak akan pernah kita dapatkan keadilan yang total, yang murni seperti yang Tuhan. Karena kenapa? Karena pelaku penegak keadilan di dunia ini masih banyak yang belum bertobat. Kan gitu. Sebab prinsip keadilan yang dipakai oleh para hakim-hakim yang ada di dunia ini adalah prinsip keadilan yang bersifat umum dan juga subjektif. Itu dia masalah. Maka kita bersyukur punya Allah yang maha adil. Sehingga apa? Kalau kita dijolimi, ya, oleh ketidakadilan yang ada di dunia ini, apakah itu hakim, apakah misalkan itu aparat kepolisian, tentara dan sebagainya, Tuhan juga akan mengadili mereka kembali. Apa implikasinya dan maknanya untuk kita bahwa Allah maha adil? Satu, kita harus percaya bahwa semua dilakukan, diputuskan oleh Allah itu untuk meningkatkan kemahaadilannya. Termasuk, kalaupun Tuhan menghukum yang salah, di sana juga
Tuhan sedang mempraktekkan kemahadilan serta memberkati yang benar. Di situ itu juga menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, kita harus bisa mensyukuri dan menerima dengan lapang dada segala bentuk kemahadilan Tuhan yang terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan jangan pernah kita berpikir negatif terhadap keadilan yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Contoh Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak juga orang Kristen. Sudah lama melayani Tuhan. Tapi dia selalu menganggap Tuhan itu tidak adil. Karena kenapa? Dia selalu membandingkan dirinya dengan hamba Tuhan yang lain. Kan gitu. Akibatnya apa? Dia menuduh Tuhan tidak adil. Salah Bapak Ibu. Kalau kita membandingkan keadilan Tuhan itu dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Salah itu. Keadilan Tuhan itu standarnya bukan apa yang dialami didapatkan oleh orang lain. Untuk menjadi ya penimbang. Penimbang. Tuhan melakukan keadilan kita. Enggak pakai standar orang lain, enggak pakai standarnya sendiri. Maka Bapak Ibu, sejak saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan 24 tahun yang lalu, saya sudah hilangkan dari hati dan pikiran saya melayani Tuhan itu memakai tolak ukur kesuksesan hamba Tuhan orang lain. Saya nggak mau. Karena kenapa Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancangan. Saya punya keyakinan. Kalau saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya berkatnya sendiri buat saya. Tuhan punya pertolongannya dan punya sendiri buat saya. Berbeda dengan Tuhan memberkati, dengan Tuhan berkarya dan bekerja dalam diri hamba Tuhan yang. Nah itu kita namanya memiliki konsep bahwa kita memahami dan mengerti keadilan Tuhan Bapak. Nah saya katakan tadi, kita ini kan sering membandingkan hamba Tuhan yang lain dengan diri kita. Usaha kesuksesan orang lain dengan kesuksesan kita. Apa yang terjadi? Frustrasi kita menjalani hidup itu. Stres, frustrasi jadi buruk. Dan selalu bersalah ke Tuhan. Dan itulah cara yang salah, konsep yang salah. Karena itu bukan keadilan dari Allah yang kita pakai. Maka begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Konkret yang harus kita lakukan. Mari kita sebagai orang tua menciptakan keadilan itu. Keadilan Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Dengan cara, kalau kita dikasih Allah, kita harus adil terhadap semua anak kita. Jangan ciptakan ketidakadilan. Oke, kalau kita jadi hamba Tuhan, jadi gembala, mari kita adil terhadap semua jemaat. Jangan ada yang kita anak emaskan, lalu ada yang kita anak tirikan. Berarti itu kita tidak memahami, tidak mempraktekkan kemahaadilan. Kalau Bapak Ibu misalkan jadi penegak